Puji Tuhan, saudara-saudari, salam damai sejahtera kepada Anda semua. Semoga Anda dalam keadaan sehat, di dalam rahmat dan anugerah Tuhan. Mari kita melanjutkan pembahasan pelajaran hayat Kisah Para Rasul, berita yang ke-26, mengenai pertobatan Saulus. Di dalam berita yang lalu, kita sudah dijelaskan bagaimana Saulus memiliki hati yang berkobar-kobar, meminta surat kuasa kepada imam besar untuk menganiaya, menangkap orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan di Damsyik. Dan di tengah perjalanan menuju ke Damsyik, ada cahaya, ada suara Tuhan yang membuat Saulus rebah di tanah dan akhirnya dia buta. Dan ada suara yang mengatakan, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus saat itu rebah dan mata jasmaninya menjadi buta, dan setelah itu dia dituntun oleh orang-orang yang bersama dengan dia waktu itu menuju ke Damsyik. Dan sampai di Damsyik, Saulus dibawa ke rumah seorang yang bernama Yudas, dan Tuhan juga di dalam kedaulatannya mengutus Ananias untuk datang kepada Saulus untuk menumpangkan tangan, dan Saulus menerima Roh Kudus. Berita kali ini kita akan membahas kembali bagaimana pertobatan Saulus, yaitu saat dia matanya itu buta, selama 3 hari 3 malam, dia juga tidak makan, tidak minum. Saat itu dia berada di rumah Yudas. Apa yang terjadi, saudara-saudari? Selama 3 hari 3 malam, dia berpuasa, dia tidak makan dan tidak minum selain hanya berdoa. Di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 9, 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Saudara-saudari, kita percaya pasti di dalam 3 hari ini, di dalam mata batinnya Saulus dicelikkan oleh Tuhan. Dia bisa melihat visi sorgawi, visi yang dilihat oleh Saulus ini. Saulus sedang berdoa, bisa jadi memikirkan kembali siapakah Yesus. Saat di perjalanan ke Damsyik, saat dia rebah, ada suara mengatakan, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dan Saulus bertanya, "Siapa engkau Tuhan?" Suara itu mengatakan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Dan ini yang membuat Saulus memikirkan kembali saat dia berpuasa selama 3 hari 3 malam. Siapakah Yesus ini? Menurut pemberitaan orang Yahudi, Yesus ini adalah seorang yang disalib, lalu mati, dan mayatnya dicuri oleh orang. Sehingga apa yang diketahui oleh Saulus adalah Yesus yang mati. Tetapi suara ini yang secara jelas mengatakan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Maka Saulus memikirkan kembali, ternyata Yesus ini bukan seperti yang diberitakan oleh orang-orang Yahudi pada umumnya. Dan Yesus yang Saulus kenal saat itu adalah Yesus yang bangkit. Saulus mulai mengenal visi, persona, dan pekerjaan Kristus, suatu berita Injil yang lengkap. Di dalam perkataan "akulah Yesus yang kau aniaya itu", ini juga bisa membukakan pikiran Saulus bagaimana pekerjaan Yesus yang pernah datang ke bumi, pernah datang sebagai hidup sebagai manusia selama 33,5 tahun, yang melayani dan sampai pada akhirnya mati tersalib dan dikubur, hari ketiga bangkit. Jadi di sini Saulus mengenal visi, persona, dan pekerjaan Kristus. Saulus mulai mengenal aku yang korporat, yaitu Yesus dan para pengikutnya dalam kesatuannya organik. Dengan ini Saulus mengenal akan tubuh Kristus. Jadi kita lihat, Saulus menganiaya orang yang mengikuti jalan Tuhan. Tetapi justru Tuhan yang menegur keras kepada Saulus, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Tidak dikatakan, "Mengapa engkau menganiaya muridku, pengikutku, umatku?" Tuhan dengan langsung mengatakan, "Mengapa engkau menganiaya aku?"
Di sini Saulus mengenal ternyata aku di sini adalah aku yang korporat. Maka di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 4-5, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudara-saudari, ini membukakan satu visi yang baru bagi Saulus. Ternyata aku di sini adalah Yesus yang bersatu dengan kaum berimannya. Lalu selanjutnya mari kita melihat bagaimana Saulus selain mengenal Kristus Sang Aku ini adalah Kristus Sang Kepala, dan dengan kaum berimannya sebagai tubuh Kristus. Bagaimana pengalaman akan tubuh Kristus ini? Saulus saat itu juga ada satu visi yang membukakan di atas dirinya. Di sini kita melihat mengenai pertobatan Saulus ini dikonfirmasi oleh seorang wakil dari tubuh, yaitu Ananias. Tuhan sengaja menyuruh Saulus untuk pergi ke Damsyik dan nanti akan diberitahukan apa yang harus diperbuat selanjutnya. Ternyata di sini adalah supaya Saulus mengenal lebih lanjut bagaimana pengalaman akan tubuh Kristus, yaitu perlu ada satu wakil dari anggota tubuh. Dalam hal ini adalah Ananias. Tanpa anggota tubuh yang lain, maka sulit bagi Saulus mengenal tubuh Kristus. Kita tahu karena Saulus sudah terkenal mau datang untuk menganiaya, maka tidak ada seorang pun yang berani mendekati Saulus. Maka kalau tidak ada anggota tubuh yang datang kepada Saulus, maka sulit bagi Saulus untuk mengenal apakah itu penghidupan tubuh Kristus. Maka melalui Ananias, seorang kaum beriman yang tidak terkenal. Jadi Ananias itu hanya muncul sekali di dalam kisah ini. Dan melalui Ananias, Tuhan memberikan pengajaran yang sangat baik kepada Saulus mengenai praktek kehidupan tubuh. Jadi ini mendasari tulisan-tulisan Saulus yang menjadi Paulus, ya, bahwa anggota tubuh Kristus satu sama lain tidak boleh saling meremehkan. Sebaliknya saling membutuhkan. Dan di dalam 1 Korintus pasal 12, justru anggota tubuh yang kelihatannya kurang dihormati, justru yang harus lebih diperhatikan. Di sini Ananias muncul sebagai seorang yang tidak terkenal, namun Tuhan mengizinkan supaya dia datang untuk menumpangkan tangan di atas Saulus. Maka Saulus ditumpangi tangan oleh Ananias dan penuh dengan Roh Kudus. Hari ini sekali lagi menunjukkan bahwa Saulus telah dibawa ke dalam kesatuan kepada tubuh Kristus. Saulus menerima suatu karunia yang unik untuk melengkapi ekonomi perjanjian baru Allah, selain yang telah dikerjakan oleh Rasul Petrus dan Yohanes. Saudara-saudari, dengan masuknya Saulus diselamatkan oleh Tuhan secara langsung, maka Saulus juga menjadi salah satu anggota tubuh, salah satu rasul yang dipakai Tuhan untuk melengkapkan ekonomi perjanjian baru Allah. Tuhan menunjukkan bahwa Saulus adalah bejana pilihannya, dan itu mendasari semua tulisan Paulus. Di dalam Roma pasal 9:23, Paulus menekankan bahwa kita adalah bejana-bejana belas kasihan Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7, kita adalah bejana tanah liat dan memiliki Kristus sebagai harta yang mustika. Dan di dalam 2 Timotius pasal 2:20, kita adalah bejana yang dipakai untuk maksud yang mulia. Ini artinya suatu bejana pilihan untuk maksud yang mulia bagi ekonomi Allah. Saudara-saudari, melalui kisah pertobatan Saulus, kiranya kita juga memiliki visi yang sama yang ditampak oleh Rasul Paulus. Adalah visi mengenai Kristus dan gereja. Kristus sang kepala, dan gereja adalah tubuhnya. Dan di dalam tubuh Kristus ini, masing-masing kita adalah anggota tubuh satu sama lain. Dan sebagai sesama anggota, kita perlu saling menunjang, perlu saling mengasihi, perlu saling memperhatikan. Saudara-saudari, dengan demikian, kita akan bisa mengalami Kristus secara langsung sebagai sang kepala. Kita juga bisa mengalami Kristus di dalam kehidupan tubuh. Semoga hidup gereja Anda dan saya adalah hidup gereja
yang membangun tubuh Kristus, yang melayani satu sama lain, dan Tuhan mendapatkan kemuliaan. Tuhan merahmati kita semua. Amin.